1. Media komunikasi data. Untuk media komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan kabel dan tanpa kabel atau wireless. Untuk jaringan yang menggunakan kabel yang digunakan yaitu yang pertama kabel koaksial, yang kedua kabel twisted pair, yang ketiga kabel fiber optik. Pada jaringan yang berkabel juga terdapat sebuah topologi jaringan, yaitu yang pertama topologi bus. Di dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke suatu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Untuk yang kedua topologi star. Sesuai dengan namanya, susunan pada topologi star sama seperti sebuah lambang bintang. Topologi ini memiliki node inti tengah yang disambungkan ke node lainnya. Yang ketiga yaitu topologi ring. Pada topologi ring, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan perkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Sesuai dengan namanya, susunan pada topologi ring mirip dengan sebuah cincin atau lingkaran. Untuk yang keempat, topologi mesh. Topologi ini merupakan gabungan dari ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Untuk jaringan tanpa kabel atau wireless, jaringan yang digunakan yaitu biasanya seperti WiFi, Bluetooth, infrared, dan gelombang radio. Pada jaringan tanpa kabel, jenis jaringannya juga diklasifikasikan sesuai jangkauan jarak jaringan tersebut, yaitu antara lain yang pertama local area network atau disebut LAN. Local area network dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius hingga 500 meter. Untuk yang kedua yaitu wide area network atau disebut WAN. WAN menjangkau jarak geografis yang luas hingga meliputi seluruh negara, seluruh benua, atau bahkan seluruh dunia. Untuk yang ketiga, Metropolitan Area Network atau disebut MAN adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utamanya. Lingkup geografisnya berada di antara WAN atau LAN. Yang keempat, Personal Area Network atau disebut PAN merupakan jaringan yang jaraknya sangat pendek, contohnya seperti Bluetooth dan infrared. Ada beberapa gangguan dalam jaringan wireless, antara lain pertama, jarak sinyal menjadi tolak ukur kualitas jaringan. Karena semakin jauh device atau perangkat kita dengan modem, maka kemungkinan jaringan akan terputus secara otomatis karena sinyal tidak terjangkau. Kemudian untuk solusinya yaitu dengan menambah beberapa router atau modem, kemudian dibagi beberapa titik lokasi supaya jaringan dijangkau atau terjangkau dengan menambahkan penguat sinyal tersebut. Yang kedua yaitu tembok juga menjadi penghalang dalam jangkauan jaringan karena sinyal dapat terhambat. Solusinya yaitu sama seperti contoh nomor 1, kita bisa menambah router supaya sinyal WiFi tersebut tetap terjangkau. Atau kita juga bisa menggunakan hardware khusus seperti pemancar jaringan. Contohnya seperti hardware yang bernama tenda. Yang ketiga, kualitas router juga menjadi tolak ukur jaringan wireless. Misalnya, ada beberapa router yang tidak bisa menampung banyak jaringan yang terkoneksi, seperti batas maksimum dalam koneksi jaringan. Apabila melebihi batas, kemungkinan router akan mendiskonekkan jaringan tersebut secara otomatis. Kemudian solusinya yaitu kami sangat menyarankan untuk menggunakan router yang berkualitas, atau jika kita ingin menghindari batas limit tersebut, kita bisa menggunakan beberapa router supaya jaringan tersebut dapat dibagi-bagi. Dengan cara ini kita dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan gangguan komunikasi data menggunakan kabel.
Yang pertama, kualitas kabel UTP menjadi tolak ukur suatu jaringan karena kabel UTP standar biasanya tidak dibekali dengan pelindung sehingga akan sangat mudah terputus, dan juga kabel UTP ini rentan terkena sinyal gelombang elektromagnetik. Solusinya yaitu kita bisa menggunakan kabel STP karena kabel ini mempunyai pelindung yang tidak mudah putus serta juga dapat melindungi dari gelombang elektromagnetik. Kedua, kabel terjepit juga bisa mengakibatkan terjadi gangguan jaringan. Solusinya yaitu apabila ditemukan kabel dalam keadaan terjepit, maka kita wajib merapikannya agar tidak terjadi gangguan dalam transfer data. Yang ketiga, konektor yang kurang pas. Ini dapat mengakibatkan jaringan kadang terhubung, kadang juga tidak terhubung. Solusinya, jika ditemukan konektor jaringan yang kurang pas, solusi terbaik adalah dengan mengganti konektor yang baru. Kemudian yang keempat, kesalahan dalam penyusunan kabel. Solusinya yaitu perlu diperhatikan dalam penyusunan kabel. Kabel UTP terbagi menjadi dua, yaitu pertama berjenis cross dan kedua berjenis strike. Perbedaannya yaitu untuk kabel cross digunakan untuk platform yang sama, misalnya seperti transfer antar laptop. Kemudian kabel strike digunakan untuk platform yang berbeda, misalnya koneksi antar router dan komputer. Untuk manfaat komunikasi data, di sini terbagi menjadi beberapa definisi, yaitu yang pertama adalah data sharing. Data sharing adalah memudahkan suatu pekerjaan dan menghemat waktu terhadap pengguna. Yang kedua, program sharing, yaitu sebuah aplikasi tertentu dapat dijalankan dari komputer lain dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, device sharing. Di sini user dapat membagi peralatannya atau tingkatnya dengan sebuah jaringan. Yang keempat, paperless adalah suatu pengertian dari penghematan dikarenakan berkurangnya penggunaan kertas karena kita menggunakan teknologi. Yang kelima, atau yang terakhir adalah memudahkan pengguna atau user untuk berkomunikasi langsung dengan pengguna lain atau user lain melalui berbagai perantara seperti adanya media sosial yang menggunakan chat atau messenger.